وإذا قيل انشزوا فالله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum MUI Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin kafah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha annat ta'na wat ta'un ya man amruhu idza arada syai'an
ayyakula lahu kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang amat saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, dan seluruh Forkopimda yang hadir, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Halim Subahar, Wakil Ketua Umum, dan seluruh Dewan Pimpinan MUI Provinsi yang hadir. Yang amat saya muliakan para ulama, para cendekiawan di lingkungan Komisi Fatwa Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur, dan juga yang amat saya hormati perwakilan-perwakilan dari unsur-unsur lain yang penting, perwakilan dari pondok-pondok pesantren, perwakilan dari perguruan-perguruan tinggi, dan juga perwakilan dari lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah, semula pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Jawa Timur ini akan diadakan di hotel, salah satu hotel dekat Masjid Akbar. Tapi ketika berita ini nyampe ke Ketua Dewan Pertimbangan kita, secara spontan beliau menyatakan di sana terlalu kecil, tidak pantas untuk para ulama dan kiai. Sehingga dipindah ke Gedung Kehormatan Jawa Timur, yaitu Gedung Negara Gerahadi. Bukan hanya beliau bersedia membuka ijtima para ulama, tapi juga sebagai sohibul makan wal makanan. Barakallahu fiik Ibu Gubernur. Amin ya Rabbal Alamin. Karena beliau padat acaranya, amat bijak kalau saya tidak terlalu memperpanjang. Ijtima para ulama ini temanya adalah rapat koordinasi internal MUI Provinsi dan MUI Dewan Pimpinan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Memang tantangan yang terbesar pada saat kita berada di kelompok atau jamaah yang besar itu ada dua. Yang pertama adalah merapikan dan merapatkan barisan. Istilah agamanya taswiyatus sufuf, istilah pendidikan ya kedisiplinan. Kenapa merapatkan barisan begitu penting? Alasannya sederhana, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang merupakan syarat bagi rapinya organisasi. Kerapian organisasi tidak akan bisa dicapai tanpa adanya satu kata dan perbuatan, termasuk juga tanpa adanya satu langkah antara sepasang kaki dengan pasang kaki lainnya. Tantangan terbesar kedua yaitu menjaga irama dan gerak dari barisan. Karena gerak tanpa irama tidak akan indah dan enak dipandang. Begitu juga irama tanpa gerak yang rancak tidak menimbulkan pandangan yang menarik dan indah. Oleh karena itulah maka Ijtima Ulama dengan tema rapat koordinasi di mana Ketua Komisi Fatwa Provinsi sebagai sohibul hikayahnya yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Khozin, bukan Ma'ruf Amin. Nama sepanjang Ma'ruf, nasibnya beda. Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Karena apa? Ibarat irama dan gerak, maka kerja Komisi Fatwa Provinsi harus dijaga dalam koordinasi yang rapi. Ini penting, kepentingannya agar supaya
irama, gerak atau kerja dan semangat Komisi Fatwa MUI diikuti oleh komisi-komisi fatwa kabupaten kota se-Jawa Timur dengan gerak dan irama yang sama. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini penting tujuannya. Kalau boleh saya singkat karena waktunya sempit. Pertama ya sinkronisasi seputar pemahaman fatwa di lingkungan Majelis Ulama Indonesia. Sehingga tidak ada fatwa-fatwa yang berbeda atau bahkan berseberangan antara fatwa komisi provinsi dan juga fatwa dari komisi fatwa Dewan Pimpinan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ini sangat penting, sangat penting sekali karena ini menandakan kerapian sebuah organisasi. Nah, kita tentunya atas nama Dewan Pimpinan MUI Provinsi pertama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang spesial kepada Ibu Gubernur yang sudah dengan ikhlas dan tulus menyediakan tempat di samping juga membuka dan memberikan arahan, dan juga terima kasih kepada para ulama, para cendekiawan yang tergabung di dalam komisi fatwa maupun dari unsur-unsur lain yang penting. Ini menandakan bahwa Ibu Gubernur kita begitu perhatian kepada Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa MUI. Karena memang pendapat hukum dari Komisi Fatwa dibutuhkan sebagai salah satu dasar Jawa Timur menjadi pilot project Indonesia untuk keuangan dan lembaga keuangan syariah dan juga produk-produk halal serta industri halal. MUI memang perlulah meniru Ibu Gubernur, di mana dengan kerja keras dan hebatnya beliau akhirnya mendapat banyak sekali penghargaan. Di antaranya penghargaan di bidang pengentasan kemiskinan, di mana ini merupakan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, di mana Jawa Timur menempati ranking tertinggi penurunan kemiskinan se-Indonesia. Ini subhanallah. Maaf, se-Indonesia bukan se-Jawa, se-Indonesia. Oleh karena itu MUI perlu mengiringi langkah kesuksesan beliau dengan kerja keras dan kinerja yang rapi, di antaranya melalui koordinasi ini tadi. Oleh karenanya kami tentunya atas nama pribadi maupun Dewan Pimpinan di samping menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur, juga terima kasih kepada para ulama, para cendekiawan dan perwakilan dari unsur-unsur penting lainnya yang bergabung dalam ijtima para ulama ini. Mudah-mudahan kegiatan kita sore hari ini menjadi amaliyah hasanah, bahkan amaliyah jariyah yang dapat mengantar kita meraih rahmat Allah, pertolongan Allah, dan juga barokah para masyayikh, para guru-guru kita. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Selanjutnya saya mohon Ibu Gubernur untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan pada acara ijtima para ulama di lingkungan MUI Jawa Timur. Berhubung saya ditantang oleh protokol untuk melantunkan pantun, maka saya juga akan melantunkan pantun. Sarapan soto di warung rombong. Saya tidak nyuruh. Saya ulangi,
sarapan soto di warung Rombong, tambah koyah, tahu koyah, rasanya lezat, tidak angkuh dan juga tidak sombong. Di tangan Ibu Hovifah, Jawa Timur tambah hebat. Ini harap maklum baru ngarang. Pergi ke gunung naik Yamaha, bensinnya habis diisi Pertamax. Bila bingung minta fatwa komisi fatwa. Fatwanya praktis, solusinya cerdas. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur sekaligus membuka acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur. Untuk itu kami persilakan yang terhormat Ibu Hovifah Indar Parawansa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Hadratal Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para cendekiawan semua yang saya hormati. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah, Ketua Umum MUI Jawa Timur, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, panjenenganipun Kiai Ma'ruf Khozin, Ketua LBM NU, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, para pengasuh pondok pesantren dan seluruh para cendekiawan yang rawuh di pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, semua yang saya hormati. Alhamdulillah, hari-hari ini kalau kita berangkat dari 10 hal skill yang dibutuhkan pada saat kita berseiring dengan industri 4.0, 5.0 dan 6.0. Dari 10 item itu, pertama adalah complex problem solving. Complex problem solving menduduki peringkat pertama, artinya memang kompleksitas masalah ini makin hari variannya makin banyak. Kedua terbesar adalah social skill. Jadi para kiai, Bunyai juga yang rawuh, jangan salah melihat skill yang dibutuhkan. Digital ekosistem memang dibutuhkan, tapi kalau ada masalah, ternyata nomor 1 adalah complex problem solving. Yang kedua adalah social skill. Nah, itu solusinya ada di Qiyamul Lail. Solusinya ada di tahajud, solusinya ada istikharah dan seterusnya. Kalau ini kemudian bisa diurai oleh Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Kiai Mutawakkil, maka akan ada proses pembiasaan yang relatif akan menjadi referensi kehidupan bersama. Karena ini kemudian kita akan berhadapan dengan apa betul itu untuk kepentingan konten atau sejatinya ya terjadi. Ketika di Gresik terkonfirmasi ada yang mau kawin dengan kambing, itu malamnya saya langsung ketemu Kanwil Kemenak.
Kemudian KUA dari kecamatan itu dipanggil oleh Pak Kanwil. Ya, informasinya untuk kepentingan konten. Saya bilang dicek betul untuk konten atau memang itu bagian dari split personality. Ada yang kemudian terkonfirmasi ketika ada peragaan busana di salah satu tempat yang sekarang sedang happening di seluruh dunia bahkan. Kemudian disorot, nah ini laki-laki, tapi baju-baju yang diperagakan baju-baju perempuan. Beberapa persoalan-persoalan sosial, tapi kalau tidak diberikan referensi-referensi keagamaan, saya khawatir kemudian menjadi pembiasaan. Beberapa hal yang terjadi kemudian saya relatif sering merepotkan Kiai Hasan Mutawakil. Saya berapa malam mengajak kawan-kawan, kok seru ya suaranya dari gedung ini. Suasananya kayak ndugem itu loh Kiai. Dan ternyata memang di depan sana, Holy Wings. Di depan sana. Dan itu suaranya kenceng, di tempat ini pun kenceng apalagi di luar. Jadi ada persoalan-persoalan sosial berseiring dengan ekonomi, tapi berseiring dengan kebutuhan referensi-referensi dari Komisi Fatwa MUI, dari LBM, NU, dan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sehingga pertemuan-pertemuan yang mungkin istimewa ulama dari Komisi Fatwa MUI, Kiai Mutawakil barangkali memang harus regulernya itu harus agak lebih sering. Karena memang persoalan-persoalan yang harus mendapatkan referensi-referensi dari Komisi Fatwa ini makin kompleks dan intensitasnya juga makin tinggi. Seiring dengan identifikasi skill yang dibutuhkan adalah kompleks problem solving nomor 1, baru yang kedua adalah social skill. Kiai Mutawakil, para kiai punya semua yang saya hormati, saya mohon izin setelah tadi Kiai Mutawakil dawuh ini lebih sebagai akuntabilitas kami yang mendapatkan mandat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, bisa ditayangkan? Okay. Ini begini Kiai, jadi ada standar pelayanan minimum. Government itu kata asalnya to govern or to serve. Fungsi government, pemerintah adalah melayani. Standar pelayanan minimum ini yang ngitung indikator dan skornya adalah Kementerian Dalam Negeri. Standar pelayanan minimum Jawa Timur ini diumumkan tanggal 18 Mei yang lalu. Tertinggi adalah Jawa Timur. Nah, bukan persoalan tertinggi, para kiai, skornya 99,36. Skor yang sangat tinggi sekali. Tanggal 20 saya kumpulkan di tempat ini. Para kepala OPD, selain saya menyampaikan terima kasih, ini skor yang mempertahankannya pun tidak sederhana. 99,36. Berikutnya kami ingin matur, ini outstanding achievement. Outstanding achievement adalah tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan masyarakat. Tindak lanjut pengaduan yang dilakukan masyarakat dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Seluruh provinsi se-Indonesia. Satu-satunya yang mendapatkan outstanding achievement dari Kemenpan RB adalah Jawa Timur. Jadi dengan segala hormat Kiai, seluruh kabupaten kota belum ada yang memperoleh outstanding achievement. Seluruh provinsi baru Jawa Timur, Kemenpan RB memberikan outstanding achievement pada 16 Juni yang lalu. Di pemerintah pusat hanya Badan POM yang mendapatkan, jadi hanya ada 2 yang mendapatkan outstanding achievement. Ini adalah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Ini juga kami ingin matur, untuk ini baru Jumat yang lalu,
kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Untuk Pemprov hanya Jawa Timur, Kiai Mutawakil. Ini baru Jumat yang lalu. Selebihnya 2, 3, 4, 5 adalah kabupaten. Jadi dari seluruh kabupaten dan provinsi ini dijadikan satu oleh BKN, dan Provinsi Jawa Timur alhamdulillah kita tertinggi. Provinsi lain belum ada yang masuk di sini. Berikutnya kami ingin matur kalau ini hitungannya dibedakan antara provinsi dan kabupaten kota. Kategori perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian, alhamdulillah kembali Jawa Timur nomor 1, dan seluruh provinsi di Jawa, Kiai, hanya Jawa Timur yang masuk, dan itu nomor 1. Artinya kita insya Allah mengemban amanat dan mandat panjenengan semua dengan kerja keras dan profesionalisme yang insya Allah terus kita jaga. Ini baru Jumat yang lalu. Berikutnya ini yang tadi Kiai Mutawakil Dawuh, ini tanggal 15 Juli yang lalu. Tanggal 15 Juli yang lalu ini kita masuk pada posisi desa mandiri. Desa mandiri di Indonesia tertinggi, desa mandiri adalah Jawa Timur, kedua Jawa Barat, dan berikutnya seperti data ini. Juli tahun lalu, Jawa Timur baru dinyatakan bebas desa tertinggal. Menjadi penting untuk memberikan penguatan kesejahteraan masyarakat desa, karena pada dasarnya masa depan dunia, masa depan Indonesia itu ada di desa. Maka membangun social capital di desa juga menjadi sangat penting. Kemudian ini secara akumulatif penurunan kemiskinan di Jawa Timur dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain, alhamdulillah penurunan kemiskinan di Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini insya Allah para bupati, wali kota sinkron bagaimana penurunan kemiskinan di pedesaan bisa kita maksimalkan. Nah, berikutnya ini yang terakhir, kami ingin matur bahwa 3 tahun terakhir berturut-turut, tahun 2020, 2021, dan 2022. Ada 4 jalur ini, jalur SNMPTN dan SBMPTN, jalur ke perguruan tinggi negeri tanpa tes dan dengan tes, KIP ke perguruan tinggi negeri tanpa tes dan dengan tes. 3 tahun terakhir ini 4 jalur, 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah Jawa Timur tertinggi semuanya. 4 jalur tertinggi semuanya. Ini artinya bahwa proses pendidikan yang terbangun insya Allah sudah pada posisi yang baik. Sekarang bagaimana mengisi akhlaknya, bagaimana mengisi karakternya, bagaimana mengisi mentalnya. Ini tentu kami mohon semua energi yang ada pada MUI, NU, Muhammadiyah, pesantren, mohon semua bisa membangun penguatan akhlaknya, penguatan karakternya, penguatan mentalnya, dan seterusnya. Sekolah ini bisa mendorong academic achievement, capaian-capaian akademik, tetapi mengisi akhlak, mengisi karakter, mengisi mental, ini harus dikuatkan dari semua pihak, karena dia berangkat dari dunia yang penuh warna, dari warna-warna yang mungkin bisa memberikan pengaruh baik, dan pengaruh kurang baik sama potensinya. Dalam kondisi seperti inilah ruang dari Istimewa Ulama ini, Kiai Mutawakil, kami bermohon, berharap, dan tentu kita semua menjadi bagian yang bisa mengantarkan bagaimana SDM di Jawa Timur, SDM di negeri ini terkawal baik dari sisi academic achievement-nya maupun dari sisi akhlaknya, dari sisi keimanan ketakwaannya, dari sisi karakternya, dan seterusnya akan bisa membangun negeri ini dengan lebih komprehensif, penuh dengan kebaikan-kebaikan bersama. Para kiai, bapak sekalian, atas nama kita semua,
dengan mohon ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala, maka Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur saya nyatakan resmi dibuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat barokah. Terima kasih rawuhnya para kiai di sini dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan doa oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur kepada Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita putuskan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kemaslahatan dan hal yang terbaik bagi kita semua. Binitil qabul usulil ma'mul min kulli sul bijahir rasulul ulama'il fuhul al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فسهل لنا أمورنا واشرح صدورنا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته طفلا إلى استطعت ولا رزقا إلى وسعت ولا مرضا إلى شفيته ولا وباء إلى رفعت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا مدبر دبر يا ميسر يسر سهل لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير ما نحتاج إليك كثير وأنت به خبير وبصير بجاه النبي البشر. على ما جرت المقادير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. Wassallallahu ala sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan dibacakannya doa tadi maka usai sudah acara pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya Ibu Gubernur dan juga Bapak Yai untuk menutup dengan pantun kembali. Beli kurma di pasar Jemur, tidak lupa minum es campur. Bersama para ulama Jawa Timur, Ibu Khofifah membawa Jawa Timur makmur. Salam optimis. Saya ulang kembali, salam optimis, Jatim bangkit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami informasikan berkenan untuk seluruh Komisi Fatwa Jawa Timur, monggo untuk mengambil tempat di depan untuk bersiap berfoto bersama. Sekali lagi silakan untuk jajaran Komisi Fatwa MUI Jawa Timur untuk bisa mengambil tempat di depan untuk bersiap foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya kami undang Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur untuk turut serta berfoto bersama dengan jajaran Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Begitu pula bersama dengan Yai Mutawakil selaku Ketua Umum MUI dan jajarannya, monggo bisa ikut berfoto bersama. Bapak Wakil Ketua, monggo.